Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah pengelolaan laboratorium kimia yang beranggotakan yang pertama ada Agus Miftahudin NPM 46, Susi Sulasti Banuera dengan NPM 47, ada Justika Belianti Mara dengan NPM 59, dan ada Rosania dengan NPM 66, dan saya sendiri Artika Rahmadana dengan NPM 26. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas beberapa topik, antara lain yang pertama yaitu pengertian SOP, yang kedua ada fungsi SOP, yang ketiga ada tujuan dan manfaat SOP, yang keempat adalah penyusunan SOP, yang kelima ada SOP laboratorium kimia, dan yang terakhir ada SOP pinjaman alat. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur atau yang disingkat dengan SOP ini merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau suatu perusahaan itu berjalan dengan lancar. Juga merupakan sistem yang dapat memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan dari awal hingga akhir. Pedoman yang baku seperti standar operasional prosedur ini sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan di laboratorium demi menjalin ketertiban dan kedisiplinan pelaksanaan kegiatan yang ada, seperti praktikum, atau kegiatan percobaan dan penelitian lainnya. Kemudian, standar operasional prosedur tersebut disusun secara teliti dan mendetail dengan mempertimbangkan berbagai faktor kebutuhan sehingga dapat berjalan dengan jelas, efektif, dan mudah digunakan oleh pelaksana. Adapun pengertian dari SOP sendiri yaitu standar operasional prosedur kerja di laboratorium adalah petunjuk atau pedoman yang menunjukkan bagaimana seorang laboran harus bersikap dengan benar dalam melakukan tindakan di laboratorium. Nah, standar operasional atau yang sering disingkat dengan SOP dalam sebuah laboratorium sangat diperlukan dalam upaya untuk membentuk sistem pelayanan dan pengelolaan laboratorium yang ideal. Ternyata standar operasional prosedur yang ada di laboratorium ini disesuaikan dengan standar keselamatan dan kesehatan. Adapun langkah-langkah operasional ini dilakukan dalam rangka untuk memperlancar proses kerja di laboratorium agar dapat berjalan dengan benar serta dilaksanakan sesuai ketentuan sehingga memiliki output yang sama dan terstandar. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya mengenai fungsi dari standar operasional prosedur. Yang pertama sebagai dasar acuan dalam melaksanakan kegiatan, kemudian yang kedua menjaga kedisiplinan dan konsistensi kerja pelaksana maupun pengguna dalam melaksanakan kegiatan, yang ketiga memperjelas kesulitan, masalah-masalah dan penyimpangan yang terjadi saat pelaksanaan kegiatan, kemudian yang keempat membantu dalam mengembangkan dan mengevaluasi setiap proses operasional di laboratorium. Yang kelima, menjaga ketertiban praktikan dalam pelaksanaan tugas. Dan yang terakhir, menjaga dasar hukum yang kuat dalam menghadapi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan manfaat SOP. Tujuan SOP adalah untuk mendefinisikan semua konsep dan teknik yang penting serta persyaratan dibutuhkan yang ada dalam setiap kegiatan yang dituangkan ke dalam suatu bentuk yang langsung dapat digunakan oleh semua pengguna laboratorium dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Selain itu, tujuan disusunnya SOP laboratorium adalah untuk membantu memperlancar pengelolaan laboratorium guna memaksimalkan kegunaan dari laboratorium beserta semua sumber daya yang ada di dalamnya, sehingga dapat membantu terselenggaranya kegiatan praktikum yang berkualitas. Berdasarkan Permenpan tahun 2008, beberapa manfaat dari adanya SOP yaitu yang pertama menjelaskan secara detail semua kegiatan dari proses yang dijalankan. Yang kedua, menjadi standarisasi semua aktivitas yang dilakukan pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, membantu untuk menyederhanakan semua syarat yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, dapat mengurangi waktu kegiatan karena kerangka kerja sudah distandarkan. Yang kelima, membantu menganalisa proses yang berlangsung dan memberikan feedback bagi pengembangan SOP. Yang keenam, dapat meningkatkan konsistensi pekerjaan karena sudah ada arah yang jelas.
Dan yang terakhir, dapat meningkatkan komunikasi antara pihak-pihak yang terkait. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai penyusunan SOP. Adapun penyusunan SOP laboratorium kimia meliputi 7 tahapan. Tahapan yang pertama menentukan tujuan yang ingin dicapai, yang kedua membuat rancangan awal, ketiga melakukan evaluasi internal, keempat melakukan evaluasi eksternal, kelima melakukan uji coba, keenam menempatkan prosedur pada unit terkait, dan yang ketujuh menjalankan prosedur yang dibuat. Selain tahapan-tahapan yang sudah disebutkan, penyusunan SOP juga memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan SOP. Terdapat 5 prinsip penyusunan SOP. Yang pertama, SOP harus memperhatikan alur pelaksanaan kegiatan yang mudah ditelusuri jika terjadi masalah saat pelaksanaannya nanti. Yang kedua, perumusan SOP harus sesuai dengan kebutuhan dan aturan kebijakan yang sedang berlaku. Yang ketiga, SOP harus memperhatikan lamanya waktu pelaksanaan, porsi tugas masing-masing pelaksana laboratorium sehingga akan diketahui tanggung jawab dari masing-masing pelaksana pengelola laboratorium. Yang keempat, SOP laboratorium harus dapat menjadi pedoman terhadap norma waktu, hasil kerja yang tepat, serta bagian pendanaan jika dimungkinkan ada pembiayaan di dalamnya. Dan yang kelima, bahasa yang digunakan dalam SOP harus mudah dipahami oleh semua penggunanya. Materi selanjutnya yaitu SOP Laboratorium Kimia. Standar operasional prosedur bekerja di laboratorium berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Kemendiknas Nomor 32-D-0-2008 Standar Operasional Bekerja di Laboratorium meliputi peraturan sebelum praktik, selama praktik, selesai praktik, dan beberapa peraturan-peraturan lainnya. Dan peraturan-peraturan tersebut antara lain, yang pertama, sebelum praktik, guru bersama kepala laboratorium, teknisi, analisis, serta laboran mengadakan rapat untuk membahas persiapan kegiatan praktikum. Yang kedua, kepala laboratorium bersama teknisi dan laboran mengecek persiapan dan kelayakan alat yang akan digunakan dalam praktikum sejak 1 pekan sebelum kegiatan praktikum dimulai. Yang ketiga, kepala dan penanggung jawab laboratorium mengecek kesiapan job sheet masing-masing laboratorium. Yang keempat, laboran menyerahkan alat kepada guru penanggung jawab. Yang keenam, siswa dan guru bersama dengan teknisi, analis, atau laboran bersama-sama mengecek kelayakan alat yang dipinjam. Yang ketujuh, jika terjadi ketidaklayakan, alat akan dikembalikan kepada laboran atau teknisi dan dicatat sebagai buku kerusakan alat. Yang kedelapan, guru penanggung jawab diwajibkan mengisi berita acara praktikum yang diketahui oleh penanggung jawab laboratorium sebelum melakukan praktikum. Selama praktikum, yaitu yang pertama, sebelum masuk ke ruang praktikum, siswa harus menggunakan jas praktikum sesuai dengan ketentuan dan tidak membawa tas atau barang bawaan lainnya tidak diperlukan dalam praktikum masuk ke laboratorium. Yang kedua, siswa harus mengisi daftar hadir yang telah disiapkan mulai jam praktikum sampai selesainya kegiatan praktikum. Yang ketiga, guru menjelaskan cara penggunaan alat-alat praktikum kepada mahasiswa. Praktikan baik yang standar maupun yang dipinjam sesuai dengan fungsinya. Yang keempat, mahasiswa menggunakan alat sesuai dengan fungsi dan petunjuk praktik dengan diamati oleh dosen pembimbing. Selesai praktikum, yang pertama, sebelum meninggalkan ruangan praktik, mahasiswa atau praktikan harus membersihkan alat dan bahan yang digunakan dan kemudian mengembalikannya kepada laboran atau teknisi. Yang kedua, teknisi atau laboran memeriksa kelayakan alat yang dipinjam. Jika rusak atau hilang, maka teknisi atau laboran mencatat sebagai alat yang ditinggalkan atau harus diganti oleh peminjam. Selanjutnya yaitu SOP peminjaman alat. Pengelolaan laboratorium ini berkaitan dengan pengelola dan penggunaan fasilitas laboratorium dan aktivitas yang dilaksanakan di laboratorium, termasuk standar prosedur peminjaman alat di dalamnya. Prosedur peminjaman alat ada dua, yaitu prosedur peminjaman alat untuk praktikum dan prosedur peminjaman alat untuk penelitian. Lalu yang pertama, saya akan membahas tentang SOP peminjaman alat untuk praktikum. Mekanisme prosedur peminjaman alat laboratorium di laboratorium adalah yang pertama, yaitu sebelum praktikum dimulai, asisten praktikum mengajukan permohonan tertulis peminjaman alat yang diketahui oleh kepala labor kepada asisten praktikum.
permohonan tadi atau permohonan tersebut harus disampaikan paling lambat 1 hari sebelum praktikum dilaksanakan. Lalu yang kedua, asisten praktikum menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan paling lambat 1 hari sebelum praktikum dilaksanakan. Kemudian, asisten praktikum melakukan pemeriksaan alat yang telah disediakan. Lalu yang keempat, bila ada kesalahan atau ketidaksesuaian antara daftar, jenis maupun jumlah alat sebagaimana berkas peminjaman alat, segera melapor kepada asisten praktikum. Lalu yang kelima, setelah memastikan peralatan dalam kondisi baik dan berfungsi sebagaimana mestinya, serta spesifikasinya sesuai dengan berkas peminjaman alat, asisten praktikum mengisi buku peminjaman alat. Kemudian, saat kegiatan praktikum berlangsung, peralatan tidak boleh dipinjamkan atau dipindah ke tempat lain. Lalu setelah praktikum selesai, asisten praktikum menyerahkan kembali peralatan dan asisten praktikum memeriksa kembali keadaan bahan dan alat yang telah digunakan. Jika ada alat yang mengalami kerusakan atau hilang, maka mahasiswa bertanggung jawab memperbaiki atau mengganti alat tersebut. Mahasiswa yang bersangkutan mengisi berita acara kerusakan atau hilang dan penggantian alat sesuai dengan kondisi awal sebelum meminjam. Kemudian yang selanjutnya yaitu SOP peminjaman alat penelitian dan umum untuk penelitian dan umum. Nah, biasanya dalam melakukan sebuah penelitian, kita memberikan alat-alat untuk penelitian. Kita membutuhkan alat-alat untuk penelitian. Adapun prosedur peminjaman alat untuk penelitian yaitu yang pertama, peminjam membuat surat resmi permohonan peminjaman alat dengan tanda tangan ketua pelaksana atau penanggung jawab kepada kegiatan kepada kepala laboratorium dan mendapat persetujuan dari kepala laboratorium. Nah, surat yang sudah dibuat pengguna tadi ditunjukkan kepada asisten laboratorium untuk dikoordinasikan apakah pada saat hari H peminjaman alat dipakai atau tidak. Kemudian, peminjam meninggalkan kartu identitas yaitu dapat berupa KTM atau SIM ataupun KTP yang masih berlaku, nomor yang bisa dihubungi dari pengguna dan penanggung jawab kegiatan, serta biaya sewa sesuai ketentuan. Kemudian, asisten ini mengambil alat yang akan dipinjam oleh pengguna. Lalu peminjam dan asisten mengecek kondisi alat yang akan dipinjam. Kemudian peminjam menerima alat laboratorium dan menandatangani berita acara peminjaman. Setelah peminjam mendapatkan alat sesuai dengan apa yang dipinjam, dengan syarat pengembalian alat harus sesuai dengan kondisi awal alat saat dipinjamkan. Lalu jika alat telah selesai digunakan, maka peminjam mengembalikan alat ke asisten. Nah, asisten dan peminjam memeriksa kondisi alat yang telah dipinjam tadi. Bila kondisi alat tidak sesuai dengan kondisi awal, maka pengguna wajib mengganti alat tersebut yang sama dengan spesifikasi alat sebelumnya. Bila kondisi alat sesuai dengan kondisi awal atau sebelum meminjam, maka lanjut ke langkah asisten menerima alat LED yang telah dipinjam. Nah, peminjam lalu membayar biaya sewa atas peralatan dan atau laboratorium yang besarnya dapat dilihat pada lampiran peralatan dan sewa alat. Lalu menandatangani berita acara pengembalian alat laboratorium. Dan yang terakhir, kartu identitas yang telah ditinggal di lab dikembalikan oleh asisten kepada pengguna. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.